Pernah kepikiran nggak sih kalau belajar bahasa itu sebenarnya lagi membuka jendela ke dunia yang benar-benar baru? Nah, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Kalau Anda berpikir kita hari ini cuma mau ngafalin daftar kosakata, wah siap-siap aja buat kejutan yang luar biasa. Perjalanan kita ke depan ini bukan cuma sekedar kelas bahasa biasa. Sebenarnya ini tuh lebih kayak kunci emas buat ngebuka dan benar-benar memahami gimana luasnya pandangan dunia dari masyarakat Dayak Ngaju. Lewat kata-kata yang mereka pakai sehari-hari, kita bakal ngeliat langsung gimana sih cara mereka memandang alam, menghormati sesama manusia, sampai memaknai kehidupan itu sendiri. Seru banget kan? Oke, biar kebayang, ini nih rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari dasar percakapan dan sapaan, terus lanjut ke tata bahasa dan aturan kalimat. Habis itu kita bakal ngebahas kosakata dan simbolisme 5 warna, dan puncaknya kita bakal nyelam lebih dalam ke kearifan lokal dan falsafah budaya. Susunan ini sengaja dibikin begini, biar kita bisa ngerasain gimana obrolan santai sehari-hari itu sebenarnya nyambung banget sama kebijaksanaan leluhur yang super filosofis. Langsung aja yuk, kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, dasar percakapan dan sapaan. Kayaknya kita semua setuju ya, koneksi budaya yang benar-benar sejati itu selalu dimulai dari hal yang paling sederhana. Gimana kita saling nyapa sebagai sesama manusia? Coba deh bayangin situasi pagi hari di sana. Pertukaran sapaannya tuh kayak main pingpong percakapan yang asik banget. Anda lempar sapaan hangat, selamat hanjewu yang artinya selamat pagi. Nah, itu bakal langsung ditangkap dan dilempar balik sama pertanyaan, nare kabar atau apa kabar? Terus Anda tinggal balas santai aja, bahalep ih, yang artinya baik. Simpel banget kan? Tapi percaya deh, ritme sederhana inilah fondasi pertama buat ngebangun jembatan komunikasi dengan orang lokal. Tapi ya, yang namanya obrolan pasti nggak lengkap kalau kita nggak tahu siapa yang lagi diajak ngomong. Di sini kita punya kata ganti dasar. Ada aku buat saya, ikau buat kamu, sampai ewen buat mereka. Nah, disinilah letak jantung kesopanannya orang Dayak. Menggabungkan kata ganti tadi dengan penanda sosial itu wajib hukumnya. Misalnya panggilan kak buat yang lebih tua, ding buat adik atau yang lebih muda, dan wal buat teman akrab. Ini tuh bukan sekedar panggilan biasa loh. Ini cara yang elegan banget buat nunjukin rasa hormat dan ngejaga hubungan baik antar keluarga maupun teman. Lanjut ke bagian kedua, tata bahasa dan aturan kalimat. Setelah tahu kosakatanya, sekarang kita masuk ke mekanikanya nih. Kita nggak bakal bahas tata bahasa kayak aturan buku teks yang kaku kok. Nah, yang bikin tata bahasa ini beneran menarik adalah efisiensinya. Bayangin, subjek yang ngelakuin tindakan, misalnya Andi mimpit kalambuwe atau Andi membawa keong. Itu pakai awalan ma. Tapi kalau kita mau ubah fokusnya, gampang banget. Cuma dengan ganti awalan jadi i, kalimatnya otomatis putar balik 180 derajat jadi kalimat pasif. Kalambue inanam Andi, keong itu dibawa oleh Andi. Cuma pergeseran satu huruf, tapi langsung ubah seluruh pusat gravitasi dari kalimatnya. Keren ya? Terus gimana ceritanya kalau kita lagi butuh ketegasan? Misalnya pas lagi ngasih arahan atau perintah. Nah, bahasa Dayak Ngaju bakal bergeser ke nada yang lebih tegas. Biasanya pakai awalan nye atau nge. Coba dengerin dan rasain energi dari kalimat ini. Nanture burung antang tetarawang moh bahalap. Lihatlah burung elang itu terbang dengan indah. Atau, di situasi yang lebih tegang, lekah serapangmu, letakkan senjatamu. Kebayang gak sih? Anda seolah-olah bisa ngelihat langsung para kesatria atau tetua adat yang lagi ngasih komando yang tegas, berwibawa, dan pastinya nggak terbantahkan. Tentu aja, kalau mau makin paham budayanya, kita harus banyak nanya dong. Rasa ingin tahu tuh butuh amunisi. Dan 5 kata tanya sederhana ini adalah senjatanya. Narai buat apa? Ewe buat siapa, melai kueh buat di mana, kan kueh buat kemana, dan leha buat mengapa. Jadi ini bukan sekedar hafalan kata ya, ini tuh benar-benar kunci emas buat Anda nge-explore sudut-sudut kehidupan sehari-hari mereka, nanya ini, itu, dan terus belajar dari masyarakat sekitar. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, kosakata dan simbolisme 5 warna. Kita udah lihat gimana mereka ngobrol, sekarang kita bakal lihat gimana mereka ngukur sesuatu di sekitar mereka. Paling gampang, kita mulai dari hitung-hitungan dasar dulu ya. Ije, due, telu, epat, lime, jawahen, ujuh, hanya, jalatien, 10. Yep, itu angka 1 sampai 10. Ngafal deretan angka ini tuh bahkan ngasih kosakata yang praktis banget. Anda bisa langsung pakai pas lagi belanja atau sekedar bertukar cerita dalam kehidupan sehari-hari di sana.
Nah, sekarang siap-siap ya karena kita bakal masuk ke konsep yang jauh lebih filosofis. Masyarakat Dayak Ngaju itu punya konsep 5 bak untuk warna. Dan setiap warna ini bukan cuma pigmen yang enak dilihat mata, tapi punya bobot makna yang dalam banget. Bahenda atau kuning itu melambangkan kebijaksanaan dan keagungan. Bahadang, si merah, nyala apinya keberanian. Bah hijau udah pasti melambangkan alam yang ngasih kehidupan dan kesuburan. Terus bah putih atau putih itu tanda niat baik dan kesucian. Dan terakhir babilem atau hitam adalah warna kepemimpinan dan keteguhan yang jadi awal mula segalanya. Jadi kelima warna ini tuh bener-bener ibarat kepingan puzzle yang ngebentuk identitas budaya mereka secara utuh. Dan sampailah kita di bagian keempat, yang menurut saya ini lapisan yang paling mendalam dari materi kita. Kearifan lokal dan falsafah budaya. Mari kita lihat ceritanya dari pakaian adat yang namanya sangkarut. Dulu, rompi epik ini dipakai sama kesatria-kesatria Dayak pas turun ke medan perang, karena dipercaya bisa bikin mereka kebal dari senjata musuh. Tapi seiring berjalannya waktu, budayanya berevolusi. Rompi yang tadinya jadi lambang invulnerabilitas atau kekebalan perang ini, sekarang bertransformasi jadi ekspresi modern dari kekuatan dan kebanggaan. Sekarang rompi kebanggaan ini dipakai dengan penuh hormat di berbagai upacara adat sampai acara pernikahan. Luar biasa kan perubahannya? Evolusi dari rompi perang tadi sebenarnya nyambung banget sama kompas moral utama mereka, yaitu falsafah Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Coba deh resapi maknanya. Filosofi ini dengan sangat cantik menyeimbangkan 3 dimensi kehidupan kita. Secara horizontal ke samping, kita harus adil ke sesama manusia. Terus secara reflektif, kita dituntut buat selalu bercermin dan meniru nilai-nilai surga. Dan secara vertikal ke atas, kita selalu bernapas dan bersandar pada kekuatan Tuhan atau Sang Jubata. Ini benar-benar panduan hidup yang luar biasa komplit kan? Kompas moral ini juga berasa banget di tanding atau peribahasa mereka. Dengerin yang satu ini ya. Kalah jadi kawo, menang jadi buring. Artinya, kalah jadi abu, menang jadi arang. Wah, ini dalam banget. Peribahasa ini nunjukin betapa orang Dayak Ngaju tuh menjunjung tinggi kedamaian. Mereka sadar sesadar-sadarnya kalau konflik dan pertengkaran itu literally nggak ada gunanya buat siapapun. Pada akhirnya pertengkaran cuma bakal ninggalin semua pihak dalam keadaan hancur, hangus kebakar kayak abu sama arang. Mending dihindarin aja kan? Nah, selain tentang kedamaian, ada satu lagi poin krusial soal gimana mereka belajar dari alam buat ngebentuk karakter. Peribahasanya gini, kilau ilmu parei, tambah hasien tambah suntup. Artinya, seperti ilmu padi, makin berisi, makin merunduk. Menggunakan tanaman padi yang kasih kita makan tiap hari untuk ngajarin pelajaran soal kerendahan hati manusia. Makin tinggi ilmu, makin banyak pengalaman yang kita punya, harusnya sih kita makin merunduk dan makin rendah hati, bukan malah nyombongin diri. Tapi tunggu dulu, budaya ini juga punya selera humor yang tajam dan rada savage loh. Ada peribahasa bunyinya gini, keras nyahu tapi jatun hujan. Keras suara petirnya tapi nggak turun hujan. Haha, kebayang dong maksudnya apa? Ini tuh sindiran cerdas buat orang-orang yang omongannya doang gede, janjinya selangit tapi nggak pernah ada aksi nyatanya, alias nol besar. Jadi hati-hati ya, jangan sampai kita jadi petir yang nggak ada hujannya. Seru banget ya? Nah, berhubung kita udah di penghujung materi, saya mau tes dikit nih kosakata baru yang udah Anda pelajari. Aram, ikau, siapa namamu? Sambil Anda mikirin jawabannya, saya pengen ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Setelah ngebahas kedalaman filosofi lokal tadi, penghormatan mereka ke alam, sampai kearifan dalam bahasanya, kira-kira gimana ya hal-hal luar biasa dari suku Dayak Ngaju ini bisa ngerubah cara Anda memandang dan berinteraksi sama dunia modern kita yang serba cepat ini? Coba dipikir-pikir deh. Oke, terima kasih banyak udah menyelami materi ini bareng saya, dan sampai ketemu di eksplorasi budaya kita selanjutnya.